Thank you for always listening podcast online seller daily life. Masih bersama dengan gue Michael Kristiawan. Di episode ini gue mau ceritain pemikiran gue tentang menjadi tua. Menjadi tua ya benar, karena gue beberapa hari ini gue melihat orang-orang tua. Ya gue mau ceritain aja sih gimana sih rasanya kalau kita ada di posisi dia, kita jadi tua seperti apa nanti nggak tahu, tapi gue mau ceritain aja gimana rasanya menjadi tua menurut versi gue. Buat yang pengen dengerin topik ini jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Nah, jadi podcast episode ini tentang menjadi tua. Gua hari ini tuh dikasih tahu kalau ada neneknya temen gua meninggal. Dia juga udah tua ya, berarti udah nenek-nenek. Dan juga ada salah satu keluarga gua juga, dia tuh kayak bisa dibilang nggak merit lah. Jadi kokonya om gua, dia juga meninggal kemarin itu. Nah, dari yang terakhir nih si kokonya om gua ini, gue mendapatkan cerita. Jadi sejujurnya rumah dia tuh besar gitu. Tanah dia besar, rumahnya gede, tapi gak merit. Dan kekurangan gizi sampai dia tuh lemes kakinya, tiba-tiba lumpuh, terus jatuh, terus sebulan gak nyampe sih, kayaknya beberapa minggu langsung meninggal. Jadi menurut gue, buat apa lu punya tanah besar dan lu nggak pakai duitnya? Lu nggak pakai tuh tanah, buat apa? Lu udah keburu mati. Itu menurut gue sih kayak sedih ya. Ada bapaknya temen gue juga kemarin itu baru meninggal. Umurnya masih muda, 60 tahun. Katanya sih gara-gara kecapean ngurusin pemakaman bebesan iparnya. Sama aja, buat apa lu capek-capek ngurusin pemakaman orang? Hidup ini gak perlu sampai secapek itu kan, menurut gua ya. Ketika lu udah tua, lu udah harusnya tahu dong lu punya kapasitas badan. Nah, terus kemarin gue pergi makan bareng teman-teman gue yang umurnya mungkin 2 atau 3 tahun lebih tua dari gue. Ada satu orang yang emang jarang banget dia cek darah, dan dia akhirnya cek darah terus menghadapi kalau ada gula darah sama kolesterolnya agak tinggi. Nah, satu lagi temen gue yang akhirnya rajin cek darah gara-gara dia udah sempet stroke. Umurnya masih muda, beda paling 2-3 tahun dari gue, tapi dia udah stroke. Maksud gue, nyaris itu kan, stroke tuh kan gak nyaris ya. Nyaris meninggal. Jadi buat apa lu kerja capek-capek, makan enak, tapi lu nggak tahu badan lu sakit dan lu menjadi tua dengan cara yang salah. Menurut gue ya. Balik lagi di podcast gue, jadi gue tuh bebas aja beropini kan. Jadi lu boleh aja makan sebebas-bebasnya, lu minum sebebas-bebasnya, makan gula, kolesterol dan lain-lain, gak olahraga sampai
mati. Konyol. Bisa banget. Makanya belakangan gue rajin nih, udah berapa tahun tuh, udah mungkin 5 tahun lah gue rajin cek darah tiap tahun, supaya gue tahu apa yang terjadi dengan diri gue. Ternyata gue ada kolesterol, ada gula darah. Dan hari ini gue ke dokter, gue dikasih tahu kalau gue udah bagus gula darahnya, dan gue bisa mengurangi obat diabetes gue. Jadi, dan obat kolesterol gue kurangin jadi 2 hari sekali, maksudnya seminggu 3 kali minumnya. Dan gue pengen jadi tua, ini keinginan gue ya. Gue mau jadi tua itu, gue masih nggak bisa ngomong ya. Banyak banget yang gue pengen. Ya udah, gue mau ceritain dulu ada keadaan nenek gue nih. Nenek gue tuh tua banget, udah 93 tahun. Bulan Mei ini 94 tahun, dia tua banget. Menjadi tua sampai kurus badannya. Bukan karena gak makan, dia makannya banyak, tapi entah kenapa emang gak bakat gemuk aja. Apa emang kalau orang tua ya makin lama makin kurus ya. Gue juga gak tahu deh. Nenek gue tuh ya tua aja, menjadi tua, dirawat di rumah gue sampai kurus, maksudnya makan tetap banyak, minum, tapi badannya kecil aja. Emang dia nggak bakat gemuk. Nyokap gue juga nggak bakat gemuk sih. Gue juga kalau lo lihat kan kaki tangan gue kecil. Dan dia menjadi tua ya di kamar aja, nggak bisa kemana-mana, udah tua banget. Bokap gue umurnya baru 70, tapi dia menjadi tua dengan menghabiskan diri di kamar aja, males ngapa-ngapain. Ada yang kayak gitu. Ada juga temennya bokap gua, tetangga ya, dia umurnya 84 tahun, udah tua juga. Jalannya susah tapi masih mau keluar rumah, duduk di teras, nyantai gitu. Maksud gue masih ada activity lah, jemur gitu, dia nyapa orang-orang. Dia nggak punya anak. Nah dia sering banget cerita ke gue kalau lu pilih istri yang bener, jangan yang kayak dia, istrinya galak. Dan gue ngeliat dia menyesal banget setiap kali dia ceritain ke gue tentang istrinya. Ini menjadi tua versi dia ya. Dan juga ada lagi yang gue tahu, ada satu tetangga gue juga, rumahnya gede di pojokan, di hook. Setiap kali gue bawa jalan-jalan Pinat, anjing gue kan ngelewatin rumah dia dulu baru ke taman. Tua juga sih, cuman akhirnya dia cuma duduk bengong karena rumahnya tuh dipagerin, nggak kelihatan teras juga, jadi cuma duduk bengong liatin pagar. Oh, kasihan juga ya. Bedanya bokap gue duduk di kamar, dia duduk di teras tapi bengong liatin pagar. Bener-bener kayak tatapannya kosong gitu. Jadi tua dengan cara seperti itu kan gak enak juga ya. Ya gue cuma lihat aja, gak enak juga. Terus gue mau jadi tua kayak gimana? Yang pasti gue mau punya anjing. Gue mas, kalau misalnya dia umurnya 80 tahun, 75 lah, di atas 70, 80 tahun. Berarti gue masih punya 50 tahun lagi untuk membuat something gitu. Misalnya gue mau punya rumah atau gue mau punya kebun, ya udah bisa. Gue masih punya 50 tahun. Gue baru kerja berapa tahun? 7 tahun gue baru kerja. 8 tahun gue baru kerja. Gue masih bisa membuat ini menjadi lebih besar sampai seperti itu. Bisa. Ya itu pilihan hidup lu mau jadi tua seperti apa.
Ya mau jadi guru sampai tua bisa aja, happy banget gue ngeliat tuh guru-guru ngajar sampai tua dia happy, dia seneng aja, happy hidupnya, masih tetap belajar. Ada juga orang yang ada di orang gereja gue ya, di usia segini dia selalu update Instagram dengan foto-foto dia posting aja di Instagram foto-foto dia. Ya nggak apa-apa, itu satu kehidupan dia. Mungkin buat dia merasa hidup dengan cara seperti itu cara dia. Gue juga mau nanti gue kalau gue mau bikin YouTube opa-opa gaul, gue mau review handphone paling canggih yang ada. Boleh gak? Ya boleh aja, orang gue punya duit misalnya, atau gue mau beli gitar yang paling enak, gue mau review, gue mau mainin, ya boleh aja, suka-suka lu. Duit lu jangan lu simpen sampai akhirnya lu mati konyol nggak sempat lu pakai, atau lu capek-capek kerja sampai lu mati konyol juga. Ya ada yang kayak gitu, banyak banget yang kayak gitu. Ngapain gue kasih tahu deh. Ya bukan berarti lu harus foya-foya, ya enggak, lu ada porsinya, semuanya ada porsinya. Lu boleh planning, boleh, cuman jangan terlalu pelit lah, jangan terlalu over apa ya namanya, over protektif. Gak tahu ya, gue juga mengiranya seperti itu sih. Ya gitulah ceritanya tentang pemikiran gue kalau mau jadi tua tuh seperti apa. Bukan menjadi dewasa ya, jadi tua aja, bertambah umur sampai umur 40, 50, 60, 70. Mau keliling dunia juga masih bisa, nggak usah sekarang, nanti aja. Kalau belum punya duit ya nanti aja, lo keliling Indonesia dulu aja ya nggak, atau keliling Jawa juga boleh. Banyak loh teman-teman gue yang belum pernah keliling Jawa, banyak. Dia kayak nggak ada waktu karena sibuk kerja, ada yang kayak gitu. Ya gue nggak nyalain orang yang sibuk kerja sih, cuman that's your life, not your boss life. Oke lah, udah gue gak mau ngejudge. Yang penting buat yang dengerin, thank you so much buat yang dengerin ya, Online Seller Daily Life. Gue akan terus bercerita tentang kehidupan gue dan pemikiran gue di podcast episode ini. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys.